Langit senja memerah di atas pasar yang kini bebas dari teror. Para pedagang tersenyum lepas, tak lagi dihantui ketakutan akan pemerasan. Namun, di balik ketenangan itu, Sakti tahu bahwa kejayaan yang baru dibangun masih rapuh. Bara memang tumbang, tetapi bayang-bayang masa lalunya belum sepenuhnya menghilang. Di sudut pasar, seorang pria berjas gelap mengamati dari balik kacamata hitam. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Ia bukan sekadar penonton, ia adalah orang yang selama ini berdiri di balik bara, sosok yang lebih berbahaya dari sekadar preman jalanan. Wira, otak kriminal yang selama ini mengendalikan jaringan kejahatan dari balik layar, baru saja kehilangan salah satu asetnya. Dan ia tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Malamnya, di rumah kecilnya, Sakti duduk di depan meja kayu, menggenggam secangkir teh hangat. Pikirannya masih dipenuhi pertarungan yang telah ia menangkan, tetapi kegelisahan tetap mengintai di sudut hatinya. Ia tahu kekuasaan tak berubah hanya dalam semalam. Ketika seseorang jatuh, akan selalu ada yang datang untuk menggantikannya. Tiba-tiba, ketukan keras menggema di pintu. Pak Narto berdiri di ambang, napasnya tersengal. "Sakti, ada yang mencarimu di pasar," katanya dengan suara gemetar. Tanpa banyak tanya, Sakti bangkit dan mengikuti pria tua itu menuju pasar yang kini hanya diterangi lampu-lampu redup. Di tengah lapangan utama, beberapa pedagang berkumpul dengan wajah cemas. Di depan mereka, berdiri 3 pria berpenampilan rapi, berbeda dari preman-preman kasar yang biasa berkeliaran di sini. Salah satu dari mereka melangkah maju. Senyumnya ramah, tetapi matanya penuh ancaman. "Aku datang bukan untuk bertengkar," katanya santai. "Hanya ingin berbicara dengan pemuda yang telah mengacaukan bisnis kami." Sakti tetap diam, menunggu. Pria itu melanjutkan, "Namaku Johan. Aku bekerja untuk seseorang yang tidak senang dengan apa yang kau lakukan. Kau pikir dengan menjatuhkan bara, segalanya akan berakhir?" Ia terkekeh pelan. "Kau baru saja membuka pintu menuju masalah yang lebih besar." Sakti mengangkat dagunya sedikit, menatap tajam ke arah orang itu. "Jika kau ingin mengancam, lakukanlah dengan jelas," katanya, suaranya tetap tenang. Johan tersenyum lebih lebar. "Bukan ancaman, hanya peringatan. Nikmati kemenanganmu, karena sebentar lagi, kau akan tahu siapa yang sebenarnya menguasai tempat ini." Tanpa menunggu jawaban, ia dan kedua rekannya berbalik, melangkah pergi meninggalkan pasar yang kembali diliputi ketegangan. Pak Narto menelan ludah, menoleh ke arah Sakti. "Apa kita akan baik-baik saja?" tanyanya lirih. Sakti mengembuskan napas pelan. Ia tahu jawaban sebenarnya. Bara hanyalah permulaan, yang akan datang lebih besar, lebih licik, dan lebih berbahaya. Dini hari masih menyelimuti desa ketika suara langkah-langkah tergesa menggema di jalanan. Sakti duduk di beranda rumahnya, matanya menatap langit yang mulai berubah jingga. Pikiran tentang peringatan Johan masih mengganggu, namun ia tak membiarkan rasa takut menguasainya. Tiba-tiba, teriakan menggema dari arah pasar. Tanpa ragu, ia bergegas menuju sumber suara. Saat tiba di sana, pemandangan yang ia lihat membuat dadanya sesak, beberapa lapak pedagang hancur, buah dan sayuran berserakan di tanah. Pak Narto terduduk di dekat lapaknya yang porak-poranda, wajahnya penuh luka lebam. Sakti mendekat dan berlutut di samping pria tua itu. "Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya lebih dalam dari biasanya. Pak Narto mengangkat wajahnya dengan sulit. "Mereka datang, tengah malam," suaranya bergetar. "Orang-orang Johan, mereka bilang ini hanya peringatan." Gigi Sakti mengatup erat. Ia menoleh ke sekeliling, melihat para pedagang lain berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa wanita menangis pelan, sementara yang lain hanya bisa terdiam, tak berani berkata apa-apa. Langkah kaki kembali terdengar, lebih berat dan pasti. Dari ujung jalan, seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam muncul, diikuti oleh beberapa anak buahnya. Johan kembali, tetapi kali ini ia datang bukan hanya sekadar berbicara. "Aku bilang, nikmati kemenanganmu selagi bisa," ucapnya dengan nada santai, seolah pemandangan kehancuran di sekelilingnya adalah hal biasa. "Tapi kau tidak mendengarkan." Sakti berdiri perlahan, menatap Johan tanpa berkedip. "Kau pikir merusak pasar akan membuat kami tunduk?" Suaranya tetap tenang, tetapi ada bara di dalamnya. Johan tersenyum miring. "Bukan tunduk, aku hanya ingin kau sadar siapa yang sebenarnya berkuasa." Ia melangkah maju, berhenti tepat di hadapan Sakti. "Kau bisa melawan bara, tapi melawan kami,
Itu cerita berbeda. Sakti mengepalkan tangan, tetapi ia menahan diri. Ia tahu ini bukan saatnya bertindak gegabah. Johan menepuk bahu Sakti dengan ringan, seolah ia sekadar memberi nasihat kepada teman lama. Kau punya dua pilihan, katanya pelan. Pergi dari pasar ini dan biarkan kami kembali berbisnis. Atau ia menoleh ke arah Pak Narto yang masih terduduk lemah. Kami akan memastikan tidak ada yang tersisa di sini selain puing-puing. Sakti menatap pria itu dalam-dalam, mencoba membaca setiap kebohongan di wajahnya. Tapi ia tahu, Johan tidak main-main. Setelah memberi isyarat kepada anak buahnya, Johan melangkah pergi tanpa terburu-buru. Ia tahu, ia sudah menanam benih ketakutan di hati orang-orang. Sakti mengepalkan tangannya lebih erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Jika Johan ingin perang, maka ia akan mendapatkannya. Malam turun dengan kelam yang pekat. Pasar yang siang tadi gaduh oleh kecemasan kini sunyi, seolah menahan napas menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Sakti berdiri di depan rumahnya, tatapannya kosong menatap gelap. Peringatan Johan menggema di benaknya, tetapi lebih dari itu, kemarahan yang ia pendam kini mulai menyala. Dari kejauhan, suara langkah ringan terdengar. Tak lama, Bayu, salah satu pedagang muda, muncul dari balik kegelapan. Wajahnya cemas, napasnya tersengal. Sakti, ada yang ingin menemuimu, katanya terburu-buru. Sakti mengernyit. Siapa? Bayu menelan ludah. Seseorang dari masa lalumu. Tanpa banyak tanya, Sakti mengikuti Bayu menuju sebuah bangunan tua di ujung desa. Saat ia masuk, di sana, duduk seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Rambutnya sedikit beruban, bekas luka menghiasi pelipisnya, dan tatapan matanya tajam seperti pedang. Sakti, pria itu menyapanya dengan suara rendah. Sakti mengerutkan kening, mencoba mengingat. Namun sebelum ia bisa bertanya, pria itu melanjutkan. Aku Reza, dulu, aku orang kepercayaan ayahmu. Jantung Sakti berdegup kencang. Nama itu, seseorang yang selama ini hanya ada dalam kenangan samar. Ayahmu bukan orang biasa, Nak, Reza melanjutkan. Dulu, ia melawan orang-orang seperti Johan dan atasannya. Ia hampir berhasil, sebelum mereka menjebaknya. Sakti mengepalkan tangannya. Selama ini, ia hanya tahu bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan. Tapi kini, semua mulai masuk akal. Reza bersandar, menatap Sakti dengan penuh arti. Kau sudah memulai sesuatu yang besar. Tapi musuhmu kali ini bukan sekadar preman jalanan. Johan hanyalah permukaan, ada seseorang yang lebih kuat di baliknya. Wira, nama itu membuat udara seolah membeku. Wiralah yang menarik tali di balik semua ini, Reza melanjutkan. Ia bukan sekadar penguasa gelap pasar, tetapi juga memiliki koneksi dengan orang-orang berkuasa. Jika kau ingin menumbangkannya, kau harus lebih dari sekadar kuat. Kau butuh strategi, butuh sekutu. Sakti menarik napas dalam. Ia tak pernah berpikir bahwa pertarungannya akan sejauh ini. Tapi jika ini adalah jalan yang harus ia tempuh, maka ia akan melakukannya. Apa kau siap? Tanya Reza. Sakti menatapnya tajam, api di matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Aku tidak hanya siap, katanya pelan. Aku akan mengakhiri ini. Langit masih gelap saat Sakti berdiri di tepi pasar yang kini terasa asing baginya. Dulu, tempat ini penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, tetapi sejak kedatangan Johan, bayang-bayang ketakutan kembali menyelimuti. Para pedagang tidak lagi berbicara dengan lepas, tatapan mereka selalu waspada, seakan kapan saja bencana bisa datang. Di sampingnya, Reza bersedekap, matanya menyapu area sekitar. Kita tidak bisa bertindak gegabah, katanya pelan. Johan bukan lawan sepele, dan Wira jauh lebih berbahaya. Sakti tetap diam, pikirannya berputar cepat. Ia tahu pertempuran ini bukan sekadar adu fisik seperti saat ia menghadapi Bara. Kali ini, musuhnya licik, bersembunyi di balik bayangan, mengendalikan segalanya dari jauh. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah gang kecil. Seorang pria dengan wajah tertutup luka lama muncul, matanya gelisah. Mereka datang, katanya tanpa basa-basi. Sakti dan Reza saling pandang. Tanpa menunggu, mereka bergegas menuju jalan utama pasar. Di tengah lapangan, Johan berdiri dengan senyum khasnya, dikelilingi belasan anak buah bersenjata. Ia tampak santai, seolah tahu bahwa kemenangan sudah di tangannya. Aku pikir kau akan lebih cerdas, Sakti, katanya sambil melangkah maju. Tapi ternyata kau hanya bocah keras kepala yang tidak tahu kapan harus berhenti. Sakti tidak menjawab,
matanya hanya terfokus pada Johan. Johan tertawa pelan. Baiklah, jika kau ingin bermain lebih lama, aku akan menuruti permintaanmu. Ia memberi isyarat, dan salah satu anak buahnya mendorong seseorang ke depan. Pak Narto, pria tua itu jatuh tersungkur, wajahnya penuh luka lebam. Beberapa pedagang yang melihatnya menahan napas, ketakutan semakin nyata di mata mereka. Sakti mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Pasar ini bukan milikmu, Sakti, Johan melanjutkan, suaranya lebih dingin. Dan jika kau terus ikut campur, kau tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita. Hening, udara terasa berat. Kemudian, tanpa peringatan, Sakti melangkah maju dengan cepat. Dalam hitungan detik, sebelum siapapun bisa bereaksi, tinjunya menghantam wajah Johan dengan kekuatan penuh. Johan terhuyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Anak buahnya terkejut, tetapi sebelum mereka bisa bertindak, Reza sudah bergerak. Dengan cekatan, ia menendang salah satu pria bersenjata, merebut pisaunya, lalu mengarahkannya ke leher orang lain. Pasar yang tadi diam kini meledak dalam kekacauan. Sakti menerjang ke depan, tubuhnya bergerak cepat menghindari pukulan yang datang. Ia bukan lagi petarung yang mengandalkan kekuatan semata, ia belajar membaca gerakan lawan, memanfaatkan setiap celah. Satu persatu, anak buah Johan tumbang. Johan sendiri bangkit dengan geram, matanya dipenuhi kebencian. Ia menarik pisau dari balik jaketnya, lalu menyerang. Tetapi Sakti lebih cepat. Ia menangkis, memutar tubuhnya, dan dalam satu gerakan, sikunya menghantam dada Johan dengan keras. Pria itu jatuh tersungkur, terengah-engah. Ia mencoba bangkit, tetapi kali ini, tak ada anak buah yang membantunya. Mereka semua sudah terkapar atau melarikan diri. Sakti menatap Johan dari atas. Kau bilang aku tidak tahu kapan harus berhenti, suaranya dingin. Tapi kau yang tidak tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti melawan orang seperti kalian. Johan mendengus lemah, matanya menyiratkan ketakutan yang baru kali ini terlihat. Sakti berbalik, membantu Pak Narto berdiri. Para pedagang yang selama ini diam mulai bergerak, mengelilingi mereka, wajah mereka tak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan harapan. Tapi ini belum selesai, karena di kejauhan, seseorang memperhatikan dari dalam mobil hitam. Wira, ia menyaksikan segalanya, dan bibirnya melengkung dalam senyum kecil. Menarik, gumamnya pelan. Mari kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan, anak muda. Hujan turun deras malam itu, menenggelamkan pasar dalam bayangan kelam. Sakti berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap derasnya air yang menghantam tanah. Pikirannya masih dipenuhi pertarungan siang tadi. Johan sudah tumbang, tetapi ada sesuatu yang mengganggu perasaannya, seolah ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Reza duduk di kursi kayu tua, mengamati Sakti dengan saksama. Kau merasa ada yang tidak beres, bukan? Tanyanya. Sakti mengangguk tanpa berpaling. Terlalu mudah, gumamnya. Johan bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Aku bisa merasakan, ada seseorang yang menarik benang di balik semua ini. Reza menghela napas, lalu menyandarkan tubuhnya. Dan kau benar, Sakti menoleh cepat. Apa maksudmu? Pria itu menatap lurus ke arahnya. Wira ada di balik semua ini. Aku melihatnya. Dada Sakti berdesir. Nama itu sudah terdengar beberapa kali, tetapi kini, rasanya berbeda. Johan mungkin brutal, tetapi ia hanyalah tangan yang digerakkan. Wira adalah dalangnya. Sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, ketukan keras terdengar di pintu. Sakti bergerak cepat, membuka sedikit celah untuk melihat siapa yang datang. Seorang pemuda dengan tubuh kurus berdiri di bawah hujan, wajahnya panik. Kak Sakti, mereka menangkap Bayu. Serunya. Sakti membeku. Siapa? Pemuda itu menelan ludah, suaranya bergetar. Orang-orang Wira. Mereka menyeretnya ke gudang tua di belakang pasar. Tanpa berpikir panjang, Sakti meraih jaketnya. Reza langsung berdiri, mencegahnya. Jangan gegabah. Ini jebakan. Sakti menatapnya tajam. Aku tahu, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menyentuh orang-orangku. Reza terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Baik, kalau kau masuk ke dalam sarang mereka, setidaknya jangan sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Gudang tua itu gelap dan berbau lembab. Cahaya lampu neon berkedip-kedip di langit-langit, menciptakan bayangan panjang di lantai beton yang retak. Di tengah ruangan, Bayu terikat di kursi, tubuhnya penuh luka. Di depan pemuda itu, seorang pria berdiri dengan tangan di saku.
Wira, ia menatap Bayu sejenak sebelum menghela napas, seolah bosan. Anak muda, aku tidak tertarik padamu, katanya dengan nada tenang. Yang aku inginkan adalah seseorang yang lebih penting. Pintu gudang terbuka tiba-tiba. Sakti masuk dengan langkah mantap, diikuti Reza yang tetap waspada. Matanya langsung tertuju pada Bayu, lalu pada sosok yang berdiri di depannya. Jadi, kau Wira, suara Sakti datar, tetapi ada kemarahan yang jelas terasa. Wira tersenyum kecil. Akhirnya kita bertemu. Sakti melangkah lebih dekat, tetapi Wira mengangkat tangan, menghentikannya. Aku hanya ingin berbicara, katanya santai. Johan hanya bidak kecil. Kau sudah membuangnya, tapi itu tidak mengubah apapun. Pasar ini tetap milikku. Sakti mengepalkan tangan. Pasar ini bukan milik siapapun. Ini tempat orang-orang mencari nafkah, bukan ladang bagi penjahat sepertimu. Wira tertawa pelan. Kau pikir dengan menyingkirkan satu persatu anak buahku, kau bisa mengubah sistem yang sudah bertahun-tahun berjalan. Ia menatap Sakti dengan penuh rasa ingin tahu. Aku kagum dengan keberanianmu, tapi dunia tidak bekerja seperti yang kau bayangkan. Sakti tetap diam, tetapi matanya tidak beranjak dari Wira. Wira menghela napas. Jadi begini, katanya dengan nada ringan. Aku memberimu kesempatan. Jika kau pergi dari sini dan tak pernah kembali, aku akan membiarkan Bayu hidup. Jika kau tetap ingin bermain sebagai pahlawan, ia melirik ke arah salah satu anak buahnya yang sudah siap dengan senjata. Aku pastikan tidak ada lagi yang tersisa dari kalian. Ruangan itu menjadi sunyi. Hanya suara tetesan air dari atap bocor yang terdengar. Sakti menatap Wira, lalu beralih ke Bayu yang masih berjuang untuk tetap sadar. Kemarahannya mendidih, tetapi ia tahu, ini bukan sekadar perkelahian. Ini perang. Dengan suara rendah dan mantap, ia menjawab, aku tidak akan pergi. Dan aku pastikan, kaulah yang akan hilang dari tempat ini. Senyum di wajah Wira menghilang. Mata mereka bertemu dalam kesunyian yang menegangkan. Badai sesungguhnya baru saja dimulai. Udara di gudang semakin berat, seolah menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Bayangan yang dilemparkan lampu neon bergetar di lantai, mengikuti gerakan halus anak buah Wira yang mulai mengepung. Di tengah ketegangan itu, Sakti tetap berdiri tegak, tatapannya tak lepas dari pria di depannya. Wira menghela napas pelan, seolah kesal karena tawarannya ditolak. Kau benar-benar ingin mati, iya, ucapnya. Sakti tidak menjawab. Namun, dalam sepersekian detik, ia melihat jari seorang anak buah Wira bergerak ke arah pelatuk pistol. Itu cukup. Tanpa peringatan, Sakti menerjang ke depan. Tubuhnya merendah, lalu menghantam perut pria bersenjata terdekat dengan bahunya. Senjata itu terlempar, menghantam lantai dengan bunyi nyaring. Ruangan langsung meledak dalam kekacauan. Reza bergerak cepat, menendang kursi ke arah lawan, menciptakan momen gangguan. Dengan sigap, ia menarik Bayu dari ikatannya, lalu menyeretnya ke belakang. Jaga dia, teriaknya kepada pemuda yang tadi memberi kabar, yang kini bersembunyi di balik peti kayu. Sementara itu, Sakti berhadapan langsung dengan Wira. Pria itu masih berdiri tenang, tetapi matanya penuh perhitungan. Menarik, gumamnya. Aku sudah lama tidak melihat seseorang yang bertarung dengan nyali sebesar ini. Sakti tidak memberi celah. Dengan langkah cepat, ia melayangkan pukulan ke arah rahang Wira. Namun, dengan refleks luar biasa, Wira menangkis, lalu berbalik, menghantam tulang rusuk Sakti dengan siku. Rasa sakit menusuk dada, tetapi Sakti tidak mundur. Ia justru memanfaatkan jarak yang sempit untuk melancarkan serangan lutut ke perut Wira. Duel mereka bagaikan tarian maut, gerakan cepat, tanpa celah, saling membaca niat sebelum serangan diluncurkan. Namun, Wira bukan sembarang lawan. Berbeda dengan Johan atau Bara, gerakannya penuh ketenangan. Ia bertarung bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga strategi. Dengan satu gerakan licik, Wira menghindar ke samping, lalu menarik Sakti ke depan, membuat keseimbangannya goyah. Dalam satu pukulan keras, punggung Sakti menghantam dinding beton. Napasnya tersengal, tetapi matanya tetap menyala penuh amarah. Dengar, bocah, suara Wira rendah, tetapi penuh ancaman. Aku sudah lama menjalankan bisnis ini. Kau pikir bisa menggulingkanku hanya dengan semangat dan tinju. Dunia ini tidak peduli seberapa keras kau berjuang. Yang berkuasa adalah mereka yang bisa mengendalikan segalanya. Sakti mengusap darah di sudut bibirnya. Dan aku akan memastikan kekuasaanmu berakhir di sini. Wira terkekeh kecil. Kau pikir ini akhir?
Ia melangkah mundur. Ini baru permulaan. Tiba-tiba, suara sirene memecah malam. Cahaya merah biru berkedip di jendela gudang. Sakti menyadari sesuatu, ini bukan kebetulan. Wira tersenyum samar. Kau pikir aku tidak siap? Bisiknya. Pintu gudang didobrak. Sejumlah polisi bersenjata lengkap masuk, senjata mereka langsung mengarah pada Sakti dan Reza. Turunkan senjata. Angkat tangan. Suara seorang perwira bergema di dalam ruangan. Anak buah Wira langsung berbaur ke kerumunan, melemparkan senjata mereka ke lantai, seolah hanya korban keadaan. Sakti mengerti jebakan ini. Wira telah merencanakan semuanya. Saat dua petugas memborgol tangan Sakti, Wira mendekat, berbisik di telinganya. Kau mungkin kuat, tetapi aku punya sesuatu yang lebih penting, kekuasaan. Lalu, dengan langkah santai, ia melangkah pergi, meninggalkan Sakti yang kini tertunduk, terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang ia duga. Badai belum selesai. Ini baru dimulai. Dingin jeruji besi menusuk kulit, tapi bukan itu yang mengganggu pikiran Sakti. Ia duduk di sudut sel sempit, tangan masih terasa kaku oleh borgol yang baru saja dilepas. Di luar, suara langkah petugas bergema di lorong penjara, bercampur dengan suara napi lain yang berbicara dengan nada muram. Di seberangnya, Reza duduk dengan mata terpejam, terlihat tenang meski situasi tak berpihak pada mereka. Kau diam saja sejak tadi, kata Reza tanpa membuka mata. Menyesal, Sakti mendengus pelan. Menyesal membiarkan diriku terjebak dalam permainan Wira, jawabnya. Aku terlalu gegabah. Reza akhirnya menatapnya. Bukan gegabah, katanya. Kau hanya belum siap menghadapi permainan yang lebih besar. Tapi kita belum kalah. Sakti menoleh, dahi berkerut. Apa maksudmu? Reza mencondongkan tubuh ke depan, berbicara pelan. Kau pikir polisi datang tadi malam hanya kebetulan? Tidak, ada seseorang di dalam kepolisian yang bekerja untuk Wira. Pernyataan itu menghantam kesadaran Sakti. Semua terasa masuk akal, cara polisi datang begitu cepat, bagaimana anak buah Wira bisa langsung berbaur tanpa perlawanan. Lalu, bagaimana kita keluar dari sini? Tanya Sakti, masih menimbang kemungkinan. Reza tersenyum samar. Kita sudah keluar. Sebelum Sakti bisa bertanya, suara langkah mendekat. Seorang pria berseragam memasuki ruangan, mengamati mereka dengan ekspresi datar sebelum mengangguk ke arah Reza. Pintunya akan terbuka dalam 10 menit. Ambil jalur belakang, kendaraan sudah menunggu. Sakti terkejut. Siapa dia? Reza berdiri perlahan. Seseorang yang lebih muak dengan Wira dibanding kita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, mereka melangkah keluar dari bayang-bayang sel dengan langkah cepat dan penuh kehati-hatian. Jalanan di belakang kantor polisi sepi, hanya beberapa lampu jalan yang berkedip samar. Sebuah mobil hitam menunggu di sudut gang. Saat mereka masuk, mesin langsung menderu, membawa mereka menjauh dari bahaya yang baru saja mereka tinggalkan. Di dalam mobil, seseorang menunggu. Seorang wanita dengan wajah dingin dan mata penuh perhitungan. Aku sudah lama ingin menjatuhkan Wira, katanya tanpa basa-basi. Tapi aku butuh seseorang yang cukup gila untuk melawannya langsung. Sakti menatapnya tajam. Siapa kau? Namaku Liana, jawabnya. Dan aku punya bukti yang bisa menghancurkan Wira. Masalahnya, bukti itu ada di tangannya sekarang. Sakti mengepalkan tangan. Ini bukan lagi sekadar perlawanan jalanan. Ini perang di tingkat yang lebih tinggi, melibatkan lebih dari sekadar preman pasar. Tunjukkan jalannya, kata Sakti akhirnya. Aku akan menyelesaikan ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa hari kemudian, di sebuah gedung megah yang dikelilingi penjagaan ketat, Wira duduk di ruang kantornya, menikmati segelas anggur mahal. Ia tersenyum puas, merasa tak terkalahkan. Namun, senyumnya memudar saat lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, suara langkah terdengar. Sebelum Wira bisa meraih senjata di mejanya, sebuah suara yang sangat familiar bergema di ruangan. Aku bilang aku akan memastikan kau yang menghilang dari tempat ini. Jantung Wira mencelos. Dalam sekejap, bayangan menyambar. Dan malam itu, kuasa yang selama ini tak tergoyahkan akhirnya runtuh. Sakti tidak hanya memenangkan pertempuran. Ia memenangkan peperangan.